Dalam upaya mendewasakan diri kita, salah satu langkah awal yang harus kita pelajari adalah bagaimana menjadi pribadi yang berkemampuan dalam menjaga juga memelihara lisan dengan baik dan benar, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata benar atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya diam itu sangat bermacam-macam penyebab dan dampaknya. Ada yang dengan diam menjadi emas, tapi ada pula dengan diam malah menjadi masalah. Semua bergantung kepada niat, cara, situasi, juga kondisi pada diri dan lingkungannya. Berikut ini jenis-jenis diam. Yang pertama, diam bodoh, yaitu diam karena memang tidak tahu apa yang harus dikatakan. Hal ini bisa karena kekurangan ilmu pengetahuan dan ketidakmengertiannya, atau kelemahan pemahaman dan alasan ketidakmampuan lainnya. Namun, diam ini jauh lebih baik dan aman daripada memaksakan diri bicara sok tahu. Yang kedua, diam khianat. Ini diamnya orang jahat, karena dia diam untuk mencelakakan orang lain. Diam pada saat dibutuhkan kesaksian yang menyelamatkan adalah diam yang keji. Yang ketiga, diam marah. Hal seperti ini ada baiknya dan ada pula buruknya. Baiknya adalah jauh lebih terpelihara dari perkataan keji yang akan lebih memperkeruh suasana. Namun buruknya adalah dia berniat bukan untuk mencari solusi, tapi untuk memperlihatkan kemurkaannya, sehingga boleh jadi diamnya ini juga menambah masalah. Yang keempat, diam utama atau diam aktif. Yang dimaksud diam keutamaan adalah bersikap diam, hasil dari pemikiran dan perenungan niat yang membuahkan keyakinan bahwa enggan bersikap menahan diri atau diam, maka akan menjadi maslahat lebih besar dibanding dengan berbicara. Keutamaan diam aktif. Yang pertama, hemat masalah. Dengan memilih diam aktif, kita akan menghemat kata-kata yang berpeluang menimbulkan masalah. Yang kedua, hemat dari dosa. Dengan diam aktif, maka peluang tergelincir kata menjadi dosa pun menipis, terhindar dari kesalahan kata yang menimbulkan kemurkaan Allah. Yang ketiga, hati selalu terjaga dan tenang. Dengan diam aktif, berarti hati akan terjaga dari riya, ujub, takabur, atau aneka penyakit hati lainnya yang akan mengeraskan dan mematikan hati kita. Yang keempat, lebih bijak. Dengan diam aktif berarti kita menjadi pendengar dan pemerhati yang baik. Diharapkan dalam menghadapi sesuatu persoalan, pemahamannya jauh lebih mendalam, sehingga pengambilan keputusan pun jauh lebih bijak dan arif. Yang kelima, hikmah akan muncul. Yang tak kalah pentingnya, orang yang mampu menahan diri dengan diam aktif adalah bercahayanya kolbu, memberikan ide dan gagasan yang cemerlang. Hikmah tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelimuti hati, lisan, serta sikap dan perilakunya. Yang keenam, lebih berwibawa. Tanpa disadari, sikap dan penampilan orang yang diam aktif akan menimbulkan wibawa tersendiri.
orang akan menjadi lebih segan untuk mempermainkan atau meremehkan. Selain itu, diam aktif merupakan upaya menahan diri dari beberapa hal, seperti yang pertama, diam dari perkataan dusta. Yang kedua, diam dari perkataan sia-sia. Yang ketiga, diam dari komentar spontan dan celetukan. Yang keempat, diam dari kata yang berlebihan. Yang kelima, diam dari keluh kesah. Yang keenam, diam dari niat ria dan ujub. Yang ketujuh, diam dari kata yang menyakiti. Yang kedelapan, diam dari sok tahu dan sok pintar. Puncak perkataan yang menghantarkan ke surga. Mudah-mudahan kita menjadi terbiasa berkata benar atau diam. Semoga pula Allah ridho hingga akhir hayat nanti. Saat ajal menjemput, lisan ini diperkenankan untuk mengantar kepergian ruh kita dengan sebaik-baik perkataan, yaitu kalimat tauhid. Artikel ini dibacakan dari website laduni.id.